Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semua, mungkin ada Dets juga nih yang ikut bergabung. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Masak apa aja nih hari ini di rumah atau lagi jalan-jalan? Oke. Di sharing session kita kali ini akan membahas mengenai persiapan persalinan. Namun, apa bedanya sih persiapan persalinan di masa pandemi? Nah, apa aja yang harus dipersiapkan? Apa perbedaannya dari persiapan persalinan sebelumnya? Nah, kita akan korek-korek lebih dalam nih bersama salah satu teman saya, sahabat saya, Bidan Hesti Upiasi. Nah, sebelum kita invite beliau, ada Mas Denny nih narasumber sebelumnya. Halo. Nah, sebelum ini kita invite beliau ya Bidan Hesti, sebelumnya saya kenalkan dulu nih, Bidan Hesti Upiasi ini adalah seorang bidan di salah satu rumah sakit rujukan nasional di Jakarta. Nah, beliau ini lulusan dari D3 Poltekkes Semarang Prodi Kebidanan Purwokerto ya tahun 2014. Tapi dia lebih muda daripada saya. Nah, selain sebagai bidan, nah dia juga dulu menggeluti dunia permakeupan mua ya. Tapi sekarang sudah stop dulu dan dia juga tertarik nih untuk tertarik pada bidang musik ya. Bisa kalian nanti subscribe nih YouTube channelnya Studio Hati. Nah, selain tentang musik, di sana juga ada info-info seputar kesehatan khususnya kebidanan. Nah, Bidan Ufianya sudah bergabung. Mari kita undang ya. Halo, Halo, assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bidan Mei. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Long Udah nggak time, ketemu. udah nggak ketemu. Alhamdulillah baik. Gimana? Bidan Mei? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, senyum berat aja senyum berat sama aja dirimu. sama dirimu. Makasih Makasih sebelumnya ya udah sebelumnya ya udah meluangkan meluangkan waktu. waktu. Iya, sama-sama. Kita saling sharing apa yang memang ada di lapangan dan yang sudah terjadi selama ini. Iya. Iya. Jadi biar nanti bumil nggak panik nih ya. Oke, kita lanjut aja nih, Bidan Hesti. mengenai Mengenai persiapan persalinan di masa pandemi ini sendiri. Nah, pastinya banyak ya yang harus yang harus dipersiapkan. Dari mulai fisik dulu deh, Bidan apa Hesti. sih yang Apa sih yang harus disiapin? terutama saat pandemi ini. Kalau fisik yang pasti harus dalam kondisi fit. Selama kontrol kehamilan dari ANC 1 atau antenatal care yang pertama sampai antenatal care yang minimal 4 kali di rumah sakit atau di klinik, pastikan dokter penanggung jawabnya atau bidan memberikan beberapa vitamin. Vitamin yang memang diberikan oleh dokter wajib diminum demi menjaga fitnya badan ibu. Karena ketika nanti persalinan, ibu kan akan memasuki ke fasilitas kesehatan. Selain itu, dia itu akan merasakan kontraksi dan lain-lain, dan dia membutuhkan tenaga yang memang harus ekstra fit dari sebelumnya gitu. Makanan-makanan bergizi juga wajib karena untuk mensupport ketika melahirkan, ada mengejan, sehingga proses persalinannya itu berjalan dengan lancar. Terutama saat pandemi seperti ini, masuk ke fasilitas kesehatan biasanya beberapa orang takut gitu ya. Dan mau nggak mau saat persalinan harus dilakukan gitu. Jadi harus dalam kondisi fit supaya ibu dan bayi selamat. Oke. Selain menjaga pola hidup, seperti aktivitas fisik itu perlu nggak sih untuk persalinan? Perlu ya, sebelum persalinan mungkin bisa, sekarang kan mungkin kondisi pandemi nggak bisa ketemu kelas ibu hamil, kelas yoga, atau mungkin Bu Bidan Melida kan juga praktisi yoga loh ini. Jadi saat ini kan tidak ada pertemuan kan dengan klien, dengan customer. Bisa lewat virtual, walaupun memang nggak bisa ketemu dengan praktisionernya langsung, bisa lewat virtual, bisa lewat YouTube. Jadi dengan aktivitas yang memang bagus ketika sebelum melakukan persalinan,
proses persalinan juga akan berjalan dengan lancar gitu. Kondisi ibu akan fit kalau memang ada kalau kita bilang mah pemanasan gitu ya, pemanasan sebelum persalinan. Nah, biasanya sebelum pandemi kan dianjurkan ya, dan kalau untuk ibu-ibu hamil itu jalan pagi, kaki. Nah, di luar. Jadi kalau misalnya mau aktivitas di luar, harus pakai masker. Minimal aktivitas di luar itu udah pasti, karena kondisi ibu hamil itu kan dia bisa kita bilang menopang 2 nyawa ya, antara ibu dan bayi. Jadi yang harus di-keep gak cuma ibu, tapi yang harus di-keep adalah bayinya juga gitu. Janin yang ada di dalam juga harus di-keep gitu. Jadi kalau misalnya harus banget keluar rumah, misalnya kontrol ke fasilitas kesehatan, harus menggunakan masker sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu yang sekarang ada wajib 3 kain lapis masker ya, atau dengan masker bedah yang memang kalau misalnya lagi dalam kondisi tidak fit itu wajib sih, karena kondisi yang dijaga nggak cuma ibunya, tapi sekarang yang kondisi dijaga adalah bayi dan ibunya. Maaf, ini suaranya masih menggema nggak ya? Sepertinya udah enggak ya. Udah enggak ya? Oke. Nah, selain itu persiapan psikologis ya, Bu. Persiapan psikologis juga penting, karena kondisi yang misalnya kondisi ibu sedang tidak berbahagia ya, atau sedang ada yang suara Bu Meme masih, kalau Bidan Hesti jelas, mungkin Meme bisa coba saya ganti tempat ya. Mohon maaf semuanya, terima kasih. Oke, di sini aja mungkin. Masih menggema. Mungkin dilanjut berarti. Ya, baik. Jadi kalau kondisi psikologis yang wajib harus menjadi penopang dari ibu hamil ya. Kalau kita bilang tuh support sistemnya ya. Support system dari ibu hamil ini adalah keluarga. Jadi kalau misalnya mau menuju persalinan, kondisi psikologis ibu hamil harus dijaga, harus bahagia. Jadi support sistemnya tuh harus ada di sebelahnya. Misalnya dia tuh pengen sama suaminya. Nah, suaminya sama ibunya ini nggak boleh sedang tidak akur. Jadi harus akur. Misalnya nanti proses persalinannya pendampingnya adalah suaminya. Jadi kondisi bahagia ini yang akan menyamankan ibu ketika proses melahirkan. Karena kontraksi itu nggak enak ya. Kontraksi itu kan sakit gitu. Jadi kondisi psikologis harus dijaga supaya dia nyaman persalinannya. Jadi yang perhatian itu harus hubungan baik sama persalinan yang baik, yang harus dijaga. Selain itu mungkin bisa Bu Bidan kayak informasi nyeri supaya nanti nggak gitu. Iya. Jadi informasi pengetahuan ketika mau bersalin itu wajib banget. Kayak misalnya ibu merasakan kontraksi yang seperti apa yang memang mengindikasi bahwa ini mau bersalin gitu. Ada 2 kontraksi. Yang pertama Braxton Hicks itu adalah kontraksi palsu, bisa kita bilang kontraksi palsu ya. Jadi kontraksi ini muncul ketika ibu mengalami kelelahan. Masih menggema dari memenya. Kenapa ya? Dilepas aja. Ya, dilanjut. Saya lanjut ya. Jadi ada 2 kontraksi yang memang bisa dirasakan oleh ibu hamil ketika usia kehamilan atau bisa kita bilang di trimester
trimester ketiga, ibu akan merasakan 2 kontraksi. Yang pertama, Braxton Hicks. Nah, Braxton Hicks itu kontraksi palsu yang bisa dirasakan ibu ketika ibu mengalami kelelahan, misal. Nah, itu bisa menimbulkan adanya kontraksi. Kontraksinya seperti apa? Jadi dia itu kontraksinya hanya muncul pada saat kelelahan aja, tidak teratur. Itu contohnya kalau misalnya kontraksi palsu. Kalau misalnya ibu istirahat, kontraksi itu akan hilang gitu. Nah, terus kemudian kontraksi persalinan yang sesungguhnya adalah kontraksi yang teratur. Jadi yang wajib sekali ibu harus ketahui adalah kontraksi, minimal kontraksi aja deh. Kontraksi harus tahu. Jadi harus teratur. Bisa 10 menit sekali atau 5 menit sekali atau sudah 3 menit sekali, itu artinya sudah menuju ke persalinan. Selain kontraksi, mungkin ada pengeluaran lewat vagina, mohon maaf saya sebutkan ya. Jadi pengeluaran yang lewat vagina ini adalah seperti lendir darah. Lendir darah itu salah satu tanda penipisan jalan lahir. Jadi syarat adanya lendir darah itu harus ada, tapi harus banget nggak sih ke fasilitas kesehatan pas udah ada lendir darah? Enggak. Jadi nggak usah nunggu ada lendir darah, misalnya ada kontraksi sudah teratur, bisa jadi keluarnya cuma lendir berwarna putih aja seperti keputihan, nggak mesti langsung ke arah lendir darah. Terus yang ketiga seperti air ketuban. Nah, air ketuban juga harus ada pengetahuan nih, ini pipis atau air ketuban atau keputihan. Ada 3 jenis yang sering ibu itu bingung. Kalau misalnya dia ingin meyakinkan diri ini bukan air ketuban, silakan ke fasilitas kesehatan karena akan dicek apakah ini beneran air ketuban atau bukan. Terus kalau misalnya ternyata bukan, berarti masih bisa menunggu sampai ke yang benar-benar sudah di persalinan kala 1 atau sudah mengarah ke persalinan pembukaan 1 gitu. Nah, berarti yang harus diperhatikan itu yang harus tahu ya. Tenang yang kontraksi mengenai perbedaan terus tanda bahaya. Iya. Nah, bagi ibu-ibu yang kedua, misalnya tentulah ada kakaknya yang harus dipersiapkan psikologisnya kira-kira ini bagaimana? Ada satu saran buat ibu-ibu yang memang sudah memiliki anak pertama. Jadi kalau misalnya ini banyak sekali kejadian ketika ibu melahirkan sesar misalnya. Ibu melahirkan sesar yang pertama, terus kemudian yang kedua ingin mencoba VBAC atau vaginal birth after cesarean. Mohon maaf, tidak. Iya. Mohon maaf. Halo? Ya. Masih menggema ya? Udah cukup. Udah enggak ya? Nah, ya. Jadi kalau misalnya sudah punya anak yang pertama, terutama jarak persalinannya misalnya terlalu dekat ya. Kayak misalnya anaknya baru umur 2 tahun, 1 tahun setengah lah misalnya. Usia anak 1 tahun setengah, kemudian punya adik. Ketika adiknya lahir, otomatis psikologi anak yang pertama juga harus kita jaga. Karena ini berisiko mengalami sibling rivalry. Jadi untuk menimbulkan sayangnya kakak ke adik dan supaya si ibu juga tidak terlalu cemas dengan kondisi nyeri, terus kondisi anaknya yang pertama masih rewel gitu misalnya. Jadi persiapkan, kalau saya menyarankan persiapkan 1 kado kecil untuk si kakak sebagai rasa penghargaan bahwa terima kasih sudah mau mengerti bundanya selama ini, kondisi bundanya sedang hamil besar, dia tidak rewel gitu misalnya. Jadi dengan dikasihnya kado kecil,
ketika ada kado berdatangan untuk si adiknya, pas dibuka kok nggak ada yang seukuran sama kakaknya, dia setidaknya tidak kecewa gitu. Nah, dengan kita menjaga hati si kakak, otomatis kakak akan lebih sayang ke adiknya dan akan lebih sayang ke bunda dan ayahnya. Jadi bunda tuh nggak terlalu harus bercabang pikirannya ya. Harus memikirkan si kakak yang lagi rewel misalnya gitu. Jadi si kakak biasanya akan lebih pengertian sih. Ada satu kado kecil aja disiapkan. Dan pastinya perlu bantuan orang untuk sedikit handle kakaknya, karena tadi mau nggak mau kan pasti lebih fokus ke adiknya dulu ya. Iya. Iya, ini ada Katya. Halo Mam. Halo, aku banget ini ya. Karena kondisi memang kalau kakak masih kecil tuh kita harus lebih banyak effortnya ya. Dan support sistemnya harus bagus. Seperti ayahnya, omanya gitu. Harus bagus support sistemnya. Oke. Nah, kalau untuk keuangan nih sekarang tuh ada tambahan ya untuk rapid. Kira-kira apa aja biayanya, apa aja yang perlu diperlukan biaya itu sendiri. Kalau misalnya biaya, yang pertama kondisi pandemi seperti ini, ketika usia kehamilan sekitar 30-an minggu lah, 32 minggu, itu kan kontrol ke fasilitas kesehatan. Nah, pas kontrol ke fasilitas kesehatan, coba disempatkan ke bagian penata rekening atau bagian kasir atau bagian yang memang menghandle tentang pembiayaan di fasilitas kesehatan. Coba ditanyakan, ini wajib ya. Karena apa, kondisi pandemi seperti ini tidak hanya biaya persalinan, tidak hanya biaya perawatan ibu dan bayi, tapi ada biaya cek lab yang lumayan ya. Jadi pada screening awal itu ada cek darah di situ untuk cek hematologi lengkap ya, atau kita bilang darah lengkap gitu. Ditambah ada satu penanda infeksi atau CRP. Terus ditambah ada cek pembekuan darah, itu PTA-PTT. Selain cek lab itu, beberapa fasilitas kesehatan juga mensyaratkan dalam kondisi pandemi seperti ini ya, mensyaratkan untuk swab atau rapid. Jadi tergantung fasilitas kesehatan di mana gitu. Kalau misalnya dia melahirkan di rumah sakit A, itu harus ditanyakan kalau di sini tuh harus wajib rapid atau swab enggak. Harus ditanyakan juga penunggunya wajib rapid atau wajib swab enggak. Karena ada beberapa fasilitas yang memang satu penunggu harus dicek juga, karena kan juga penunggu kan juga beresiko ke baby dan ibunya, juga beresiko tetap maksudnya saya tetap ada resikonya lah gitu. Jadi ada beberapa fasilitas kesehatan yang memang mewajibkan itu, harus ditanyakan supaya tidak kaget gitu ya, tidak kaget ketika sampai ke sana belum dipersiapkan. Selain memang harus mempersiapkan misalnya pembiayaan persalinan normal, harus juga ada backup persiapan untuk persalinan sesar. Karena ada kejadian, banyak bahkan kejadiannya, ketika ibu berniat ingin bersalin normal, tapi di tengah jalan, misalnya ketika pembukaan 5, ketika pembukaan 6, something happen ya, ada sesuatu yang terjadi pada babynya atau ibunya, sehingga diharuskan melakukan sesar saat itu juga. Kalau kita bilang sesarnya itu cito ya, atau sesar segera. Nah, kondisi sesar yang segera itu juga biayanya lebih besar dibandingkan dengan sesar yang elektif atau sudah terjadwal. Jadi harus dipersiapkan backup dana untuk tindakan dan untuk lab-lab yang memang diperlukan di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian apa itu terus ditanyakan kembali pelayanan kesehatan dan salin. Nah, untuk tadi saat pandemi ini boleh banyak. Kalau kan kita orang boleh asal gitu.
Sekarang bagaimana? Mohon maaf untuk penunggu ya maksudnya. Saya nggak kedengeran banget soalnya ini. Ya. Jadi untuk penunggu dulu mungkin sebenarnya gini, pandemi atau tidak pandemi di ruang tindakan memang yang nungguin hanya satu dari dulu sampai sekarang gitu. Cuman perbedaannya adalah dulu yang nungguin ibarat Bisa kata ganti. kalau di ruang tindakan itu satu orang, tapi di kamar ibunya, di kamar rawat itu bisa lebih dari dua orang gitu. Apalagi kalau kondisi di kelas VIP, jadi boleh beberapa fasilitas kesehatan memperbolehkan penunggunya tuh berapa aja, itu dulu. Nah, saat ini siapapun yang nungguin di ruang tindakan, ya dia yang harus bertanggung jawab nungguin juga di ruang rawat. Jadi nggak boleh ada aplusan ya kalau kita bilang ya. Aplusan atau pergantian penunggu itu sudah tidak boleh. Tapi ada beberapa fasilitas kesehatan yang masih boleh. Mungkin boleh ditanyakan ke tempat bersalinnya, itu harus penting ya, karena kalau misalnya yang hanya menunggu itu hanya satu orang, itu artinya antara kita sebagai pasien dengan si penunggu harus berkomunikasi dengan baik, yang pertama. Yang kedua harus nyaman. Harus nyaman dan harus percaya. Kalau misalnya dari awal yang nungguin si A, terus kemudian nggak boleh ada pengganti, tapi dari awal yang nungguin si A itu nggak nyaman, nah itu beresiko nanti ke produksi ASI sih lebih tepatnya. Karena produksi ASI itu kan booster paling terbaik adalah happy kan. Jadi happy itu harus terbentuk dari awal. Coba dulu. Nah, pandemi ini kan pasti bermacam-macam ya. Ibu yang di daerah mungkin kendaraan pribadi, fasilitas kesehatan atau harus untuk kendaraannya sendiri. Masih pakai headset ya? Nggak ini. Maaf nggak dengar. Untuk persiapan kendaraan sendiri apa harus pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Iya, jadi selain kendaraan yang memang harus diperhatikan, jarak antara rumah dengan fasilitas kesehatan tempat bersalin juga wajib diperhitungkan. Misalnya ibu ini kehamilan yang pertama. Kehamilan yang pertama biasanya memang proses persalinannya lebih lama dibandingkan kehamilan yang kedua dan ketiga ya. Jadi dengan kondisi, tapi ini kejadian pada umumnya, ada juga yang kehamilan pertama juga cepat ya. Jadi kalau misalnya jarak kita tidak bisa memperhitungkan, atau selain jarak juga kondisi jalanan bisa aja macet dan lain-lain kan, itu harus diperhitungkan. Jadi kalau menurut saya buat ibu-ibu yang memang kendaraan pribadinya tidak tersedia, harus misalnya pesen kendaraan lain gitu. Harus minta tolong ke orang lain, yang belum tentu orang lain itu bisa di-booking kapanpun misalnya gitu ya. Jadi pilihlah fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi jangan sampai memilih fasilitas kesehatan terlalu jauh, misal dengan jarak 1 jam misalnya. Dengan jarak 1 jam, padahal ketika kondisi ibu merasakan kontraksi, itu sudah pembukaan 3 atau pembukaan 4. Kalau misalnya dia hamil kedua, bisa aja terjadi percepatan persalinan gitu. Jadi kalau misalnya memang bukan kendaraan pribadi, harus diberitahukan ke driver yang memang sudah disewa sebelumnya. Jadi dikomunikasikan bahwa bisa saja saya melahirkan kapanpun, tolong bersiaplah untuk mau dipanggil kapanpun gitu. Itu wajib, karena kalau nggak ada kendaraan untuk, kalau misalnya fasilitas kesehatannya jauh dan tidak bisa jalan kaki, nggak ada kendaraan pribadi, itu yang ada bisa melahirkan di rumah tanpa tenaga kesehatan, dan itu berbahaya. Itu mungkin Bu Bidan, kalau misalnya persalinan yang mau di tempat yang jauh mungkin bisa disesuaikan dengan kontraksinya ya. Kontraksinya itu bisa masih 2 kali 30 detik bisa lah gitu langsung berangkat, nggak usah sampai kontraksinya sampai 40 detik gitu. Mungkin gitu ya.
Maaf ya masih Maaf ya, menggema masih suaranya. menggema suaranya. Udah lebih baik. Lebih baik. Lebih baik, alhamdulillah. Nah, tadi kan harus Tadi kan pakai harus pakai masker ya masker ya, datang ke rumah datang ke sakit. rumah sakit. Nah, untuk Nah, untuk bayinya bayinya nanti nanti apa perlu apa nih perlu bayi-bayi nih bayi-bayi dipakai dipakein masker, masker, alat perlindungan diri apa diri aja apa sih yang aja harus sih yang ibu harus ibu siapkan dan siapkan dan pendamping pendamping siapkan? siapkan. Jadi, saya pernah belajar dengan salah satu konsulen di rumah sakit saya, konsulen bagian neonatus atau bagian bayi, perinatologi, bahwasannya bayi di bawah 2 tahun beresiko mengalami SIDS atau Suddenly Infant Death Syndrome. Jadi bisa mengalami kematian mendadak akibat salah satunya adalah karena hipoksia atau kekurangan oksigen. Jadi di bawah 2 tahun tidak boleh dipakaikan masker. Terus kalaupun harus memakai face shield, kan sekarang banyak penjualan face shield untuk baby ya. Kalaupun harus dipakaikan face shield, pastikan jarak antara hidung mulut dengan face shield tidak terlalu dekat. Jadi jangan terlalu nutup banget gitu. Nah, sebenarnya yang wajib banget harus dipersiapkan adalah diinfokan ke seluruh keluarganya, tidak boleh ada yang menjenguk. Itu salah satu perlindungan untuk bayi. Ya, jadi tidak boleh ada yang menjenguk. Saya selalu pesan ke pasien-pasien bahwasanya ketika setelah melahirkan, sebelum melahirkan udah saya pesankan, setelah melahirkan jangan ada yang menjenguk. Entah di rumah sakit, entah di rumah. Apalagi dengan kondisi keluarga yang sudah berbeda rumah ya, otomatis berbeda aktivitas yang kita tidak bisa pantau, sudah bertemu dengan siapa aja gitu. Jadi perlindungan terbaik adalah melindungi baby dari dijenguknya kemungkinan COVID itu. Betul. Jadi dihindari untuk dijenguk, sama wajib ada cuci tangan di samping ibu dan bapaknya gitu. Intinya jadi setiap aktivitas, misalnya bapaknya habis menerima makanan dari luar, otomatis kuman juga kan. Jadi yang paling penting adalah ya cuci tangan. Oke. Nah, ditekankan lagi nih, jadi sebenarnya penggunaan masker ya tidak dianjurkan untuk yang kurang dari 2 tahun. Face shield juga ada. Face shield asal jaraknya tidak terlalu dekat bisa digunakan. Nah, untuk kegawat daruratan, tadi kan Bidan Hesi sudah bilang persiapan sampai ke SD untuk bersalin, karena kan nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Terutama khususnya di saat COVID ini, apa yang harus dipersiapkan? Nah, sebenarnya pandemi atau tidak pandemi, kegawat daruratan itu harus dipersiapkan. Jadi, kondisi ibu bersalin banyak terjadi kemungkinan adanya perdarahan atau kegawat daruratan pada bayi. Kita fokus ke perdarahan dulu ya. Kondisi ibu dengan perdarahan yang hebat, kalau misalnya mungkin secara cairan dan lain-lain bisa kita selamatkan dengan yang ada di rumah sakit gitu ya. Yang ada di rumah sakit ada cairan infus dan lain-lain, kita bisa selamatkan ibu sementara dengan cairan. Tapi dengan kondisi perdarahan yang hebat dan HB atau hemoglobinnya langsung drop turun, otomatis kita harus mencari darah yang lain gitu untuk ditransfusikan ke ibu. Nah, untuk mencari pendonor, kondisi pandemi seperti ini sangat sulit. Jadi saran saya, ketika ibu sudah usia 32 minggu, itu adalah puncaknya hemodilusi ya. Jadi puncaknya darah itu biasanya HB-nya itu turun. Nah, ketika usia 32 minggu itu, ibu sudah mempersiapkan nih di keluarga, misalnya golongan darah O. Siapa aja sih yang di keluarga yang golongan darah O gitu. Nah, setidaknya dengan adanya persiapan pendonor, saat terjadi kegawat daruratan perdarahan, kita udah siap nih pendonor ini gitu. Pendonornya juga harus memenuhi syarat ya. Syarat-syarat donor darah seperti berat badannya lebih dari 40, tidak ada penyakit penyerta dan lain-lain gitu. Kalau misalnya sudah mendapatkan satu pendonor yang bagus, yang memang bisa untuk mendonorkan darahnya ke ibu pada saat gawat darurat, mungkin kan proses donor itu kan 24 jam. Mungkin darah si pendonor ini nggak akan dipakai saat itu juga, tapi setidaknya bisa barter. Jadi kondisi PMI saat ini yang sering terjadi di pasien-pasien kami adalah kalau misalnya ada pendonor, silakan pendonor itu donorkan darahnya, tapi tidak
mungkin tidak dipakai saat itu karena lebih dari 24 jam kan prosesnya. Jadi darahnya si pendonor ini akan dibarter dengan darah yang tersedia di PMI gitu. Jadi stok PMI tidak akan sampai habis nol gitu. Oke. Oke. Terutama Terutama bagi ibu-ibu yang memiliki risiko ya, kayak kayak menghamilnya anemia gitu. Terus ada Gangguan kekentalan kekebalan darah dan lainnya. Jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu sama dokter dan bidan. Iya. Nah, selain persiapan yang tadi aja nih, kira-kira ada tambahan nggak Bu Bidan? Persiapan, jadi kalau misalnya ibu-ibu melahirkan di fasilitas yang bisa kita bilang minimal tenaga kesehatan dan lain-lain ya, misalnya di fasilitas bidan praktek mandiri, otomatis di bidan praktek mandiri itu kan tenaga kesehatannya hanya ada bidan ya, bisa ada 2 bidan atau 3 bidan atau 1 bidan di jarang sih 1 bidan 2 bidan ya. Jadi harus diperhitungkan rumah sakit rujukan itu jauh nggak dari tempat bersalin. Kalau misalnya nih bidan bayi lahir di BPM Bekasi atau bidan praktek mandiri di Bekasi, kondisi bidan praktek mandiri itu jaraknya dengan RSUD Bekasi jauh atau tidak? Minimal rumah sakit tipe C lah, minimal ya. Kalau misalnya nggak ada tipe B atau A, atau misalnya jauh jaraknya, setidaknya yang tipe C. Karena apa? Kalau misalnya kondisi bayi asfiksia, atau bisa kita bilang kekurangan oksigen atau sulit bernafas lah kita bilang ya. Sulit bernafas, otomatis kita membutuhkan fasilitas penopang nafasnya bayi yang memang adanya hanya di rumah sakit. Jadi jangan sampai bayi kita tidak selamat, mohon maaf, jangan sampai bayi kita lambat tertolong ya, lambat tertolong hanya karena jarak tidak diperhitungkan sejak awal gitu. Jadi kalau misalnya memang mau melahirkan, saya pengen banget ngelahirin di bidan aja lah biar jangan maksa banget ya. Misal saya mau lahiran di bidan Melida nih gitu. Nah, antara jarak kliniknya bidan Melida dengan rumah sakit rujukan harus kondisi dekat ya, jangan terlalu jauh. Itu untuk menyelamatkan bayi yang asfiksia itu sangat rentan. Waktu itu sangat diperhitungkan. Iya. Jadi dianjurkannya itu dari tempat bersalin ke tempat rujukan itu 30 menit ya bunda-bunda. Iya. Mohon maaf ada iklan sebentar. Nah, selain itu yang terpenting adalah harus ikuti anjuran petugas kesehatan. Ya Bu Bidan, karena kalau misalnya asfiksia itu kan pasti ada tanda-tandanya di awal pas persalinannya. Kalau kata bidannya ini baiknya dirujuk. Jangan gak mau pokoknya mau gitu. Iya, mungkin ada beberapa ibu yang kekeh karena kurangnya pengetahuan. Ini mengapa adanya kelas ibu hamil itu sangat penting. Jadi adanya kelas ibu hamil itu tidak hanya mempelajari bagaimana cara menyusui, bagaimana proses persalinan, tapi memang mempelajari apa yang akan terjadi saat proses persalinan. Misalnya itu terjadi asfiksia pada bayi. Halo Bidan Lita. Seharusnya sama Bidan Lita juga. Iya. Nanti selanjutnya narasumber selanjutnya sama Bidan Lita. Amin. Aku mau pesan juga buat ibu-ibu yang saat ini kondisinya sudah mendekati persalinan. Kondisi pandemi yang memang mengharuskan penunggunya hanya 1 di beberapa fasilitas kesehatan, bahkan di semua fasilitas kesehatan pasti memperbolehkan hanya 1 ya penunggunya. Nah, kondisi hanya 1 ini beresiko sangat beresiko ke psikologis ibunya. Jadi misalnya 1 penunggu ini sudah kelelahan, padahal ibunya membutuhkan bantuan untuk menyusui dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk meminta bantuan tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan yang sedang incas. Jadi misalnya penunggunya memang sudah lelah, ya nggak apa-apa minta bantuan ke
tenaga kesehatan yang saat itu sedang bekerja merawat ibu. Karena jangan sampai antara penunggu dan pasien berkomunikasi tidak baik, lalu kemudian berpengaruh ke ASI. Karena kondisi psikologis itu sangat berpengaruh ke ASI, apalagi ASI itu salah satu yang paling penting untuk bayi ya, bukan salah satu, memang hal yang paling penting untuk bayi. Jadi kalau misalnya hal yang paling penting itu udah nggak ada, terus bayinya harus bagaimana gitu kan. Jadi yang paling kita harus perhatikan adalah komunikasi antara penunggu dan ibu atau klien atau pasien harus baik gitu. Dan harus diinformasikan juga bahwa kondisi melahirkan itu mungkin nyeri dan lain-lain, harus ada komunikasi, harus ada pengetahuan ke penunggunya juga ya. Jangan sampai penunggunya jadi ya udahlah sesar aja, udah nggak usah bersalin normal gitu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi teknik-teknik pengurangan nyeri apa saja nih yang bisa pendamping persalinan lakukan gitu ya. Iya. Mungkin nanti bisa jadi pembahasan selanjutnya Bu Bidan. Siap. Iya. Sepertinya sih pembahasannya sudah kita bahas lumayan dari persiapannya apa saja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga kepada bunda-bunda yang sudah ikut bergabung dan kakak-kakak supportnya. Tadi ada yang bertanya, aku baca. Silakan Bidannya. Sebelah mana ya? Karina Widi. Halo Kak Karin. Oke. Yang paling atas. Wah, mananya? Karina. Maaf nih boleh sama Bidan aja dibacakan. Oke. Halo Kakak Karin, seberapa sering harus kontrol kehamilan saat masa pandemi seperti ini? Apa saat ada keluhan aja? Oh iya nih baru Saya jawab. Iya maaf ya. Silakan. Nggak apa-apa. Jadi saat mungkin beberapa sakit yang lain ya, bukan kehamilan. Beberapa sakit yang lain seperti mungkin ada kelainan di darah atau dan lain-lain, itu bisa kontrol lewat virtual ya, dengan dokternya. Ada banyak fasilitas kesehatan termasuk di tempat saya bekerja itu boleh kontrol secara virtual, yaitu video call dengan dokter penanggung jawabnya. Nanti akan disampaikan keluhannya dan lain-lain. Nah, kondisi ibu hamil itu saat pandemi setidaknya minimal 4 kali kontrol. Kontrolnya harus tatap muka karena kita kan nggak cuma mengontrol ibunya, tapi mengontrol bayinya kan. Jadi tidak hanya ibunya, berbeda dengan kondisi tidak hamil. Mungkin bisa kontrol lewat virtual, tapi kondisi saat hamil kita wajib mengontrol bayinya juga gitu. Nah, jadi kondisi mengontrol bayinya ini paling nggak ada 4 kali kunjungan secara langsung menemui dokternya atau bidannya. Yang pertama, pada trimester 1 bisa kontrol 1 kali, pada trimester 2 bisa kontrol 1 kali lagi, dan pada trimester 3 setidaknya kontrol 2 kali, karena sudah mendekati persalinan. Itu untuk menilai apakah bisa bersalin normal atau tidak, apakah kondisinya memungkinkan, dan lain-lain gitu. Jadi harus udah bisa dinilai gitu, setidaknya 4 kali kontrol aja. Nah, kalau misalnya ada keluhan wajib kontrol atau tidak, wajib terutama adanya pengetahuan gerakan janin ya. Gerakan janin jangan sampai tidak terkontrol dan gara-gara takut dengan pandemi, terus akhirnya nggak mau kontrol, terus babynya jadi IUFD atau intrauterine fetal death atau meninggal di dalam gitu ya. Jadi memang harus terkontrol dengan baik. Kalau misalnya ada keluhan gerakan janin
gerakan janin Berkurang. tidak seaktif kemarin gitu atau berkurang gitu. Nah itu harus dikontrol. Itu wajib, nggak bisa lewat virtual gitu. Baik, jadi bisa disimpulkan untuk kontrol ini tetap wajib kontrol minimal selama 4 kali. atau misalnya jika Memang dianjurkan oleh dokternya atau bidannya lebih sering karena kondisi tertentu ya. Iya. Kemudian Bunda sendiri kalau misalnya ada tanda bahaya selama kehamilan, meskipun belum jadwal kontrol, harus tetap kontrol begitu ya Bu Bidan? Iya, harus tetap kontrol kalau memang ada tanda bahaya. Iya. Oh iya, untuk tanda bahaya, saya kebetulan ada rekaman video di YouTube. Channel Studio Hati saya dengan Bidan Lita, boleh dilihat beberapa pengetahuan yang memang semoga bisa membantu ibu hamil gitu. Nanti bisa dilihat untuk linknya ada di Instagramnya Bidan ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak ya Bu Bidan untuk waktunya dan pengetahuannya atas sharing-nya kali ini. Mohon maaf juga ya Bunda semua ini suaranya menggema. Padahal tadi enggak ya. Ya, untuk jadi evaluasi selanjutnya. Ya. Semoga mudah-mudahan semuanya yang sedang hamil dapat bersalin dengan lancar dan bahagia. Bu Bidan juga bertugas diberikan kesehatan dan perlindungan. Iya. Baik. Iya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya. Baik. Mohon dimaafkan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.